Saudara, hari ini kita sampai di pertanyaan yang kedua dari katekismus yang akan kita pelajari bersama-sama. Saudara, kalau minggu lalu kita sudah melihat dan sama-sama memahami seperti apa pengharapan bagi kehidupan kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan sama-sama melihat siapakah Allah. Saudara, di tengah dunia ini, di tengah dunia kita hidup, ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah Allah itu atau siapakah Allah itu? Saudara, maka ada banyak cara untuk manusia seperti kita dan manusia-manusia di luar sana untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengerti atau memahami Allah sebagai sesuatu yang paling tinggi di dalam kehidupannya dan sesuatu yang tidak tersentuh oleh apapun. Saudara, ada juga orang-orang yang memahami Allah, mengerti Allah sebagai suatu perasaan. Perasaan dekat dengan sesuatu yang berkuasa. Sesuatu yang melebihi diri manusia, diri kita, dan juga perasaan teduh, perasaan hening, lega, jauh dari kefanaan dunia. Gitu. Ataupun juga saudara, ada orang-orang yang memahami Allah, mengenal Allah sebagai sesuatu yang jauh, tinggi. Dan sesuatu ini memberikan sekumpulan perintah untuk ditaati tanpa bantahan. Dan jika kita tidak taat, jika manusia tidak taat, jika pengikutnya tidak taat, maka hukuman atau siksaan yang mengerikan akan terjadi, akan menimpa kepada mereka. Tapi saudara, Alkitab, kitab suci yang kita baca, firman Tuhan, mengenalkan kepada manusia, kepada kita, akan Allah yang adalah pribadi, person, Allah yang personal di dalam kehidupan kita. Dia Allah, dia pribadi yang transenden. Memang dia adalah Allah yang mulia, ditunjukkan oleh karakter-karakternya, sifat-sifatnya. Dia Allah yang mulia, kudus, Allah yang agung, Allah yang sangat besar, Allah yang adil. Allah yang pribadinya itu tidak dapat kita terka dengan apapun. Sekalipun dengan pemikiran paling hebat dari seorang manusia. Allah yang incomprehensible. Tapi saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa dia juga adalah Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kita, Allah yang tidak dapat kita hindari, irresistible. Karena dia ada bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan kita. Itu ditunjukkan dengan sifat-sifatnya, karakter-karakternya yang baik. Dia Allah yang kasih, dia Allah yang berbelas kasihan, dia Allah yang murah hati, dia Allah yang memelihara kehidupan semua umat manusia. Dan saudara, Alkitab menyatakan bahwa sifat-sifat Allah, bagaimana kita mengenal Allah, Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen, itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengenal Allah hanya dari satu sifatnya saja. Karena itu saudara, kita bisa mengenal, ada istilah yang disebutkan dialektika sifat Allah. Bagaimana kita mengenal sifat Allah itu dengan melihat seluruh sifatnya secara bersama-sama. Saudara, kita tidak bisa mengenal Allah hanya dengan kemuliaannya. Kita tidak bisa hanya mengenal Allah sebagai Allah yang baik. Tapi kita mengenal Allah seutuh-utuhnya. Dia Allah yang mulia dan kudus. Tapi sekaligus juga Allah yang baik. Dia pribadi yang adil dan sangat besar di luar jangkauan kita. Tapi dia juga mengasihi kita. Dia bermurah hati kepada setiap kita. Dan saudara, keindahan dari seluruh sifat Allah ini, dari seluruh pengenalan Allah ini adalah dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah, tidak pernah memalsukan dirinya, dia tidak pernah ingkar. Dan itu berarti seluruh sifatnya, kemuliaannya, kekudusannya, kebaikannya, kemurah hatiannya, belas kasihannya, semuanya itu dapat kita percayai, dapat kita andalkan. Dan berarti kita juga bisa dapat mengandalkan dia sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup kita, pribadi yang mengasihi kita, sekaligus pribadi yang memancarkan kemuliaannya. Dan saudara, inilah anugerah terbesar. Kita bisa mengenal Allah seutuh-utuhnya. Dia jauh, tapi dia juga dekat dengan kita. Dia mulia, dia juga baik dan mengasihi kita. Dan respon yang paling tepat ketika kita mengenal Allah yang seperti ini adalah penyembahan, worship dengan sepenuh hati kepada dia. To worship him wholeheartedly. Dan saudara, di sisi lain, kita juga harus berhati-hati. Lihat hati kita. Ketika kita mulai bergeser, kita tidak menyembah dia. Kita menyembah, kita mengagungkan, kita mengasihi, mencintai sesuatu atau pribadi lain di luar Allah. Maka kita sedang menyembah yang lain dan bukankah itu adalah pemberhalaan.
Dan saudara, mari hari ini kita merespon akan katekismus ini dengan menyembah Dia, satu-satunya Allah yang mulia tapi juga mengasihi dan baik kepada kita.